Halo guys, balik lagi sama gua Lugi ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel Mimin selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang belum baru mampir, jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video dari channel ini. Terima kasih dan selamat menonton. Oke, kita bacain novel Martel Bat chapter 5442. Di sini diceritakan dengan kekuatan yang saat ini dia telah membayar harga yang mahal untuk membunuh 3 penguasa wilayah bawaan di Azuri Fight Pass. Jadi jelas betapa kuatnya penguasa wilayah bawaan ini. Sekarang 3 penguasa wilayah bawaan telah muncul. Tetapi ras manusia bahkan tidak memiliki satupun Orde ke-8. Dalam situasi ini hanya kematian yang menunggu mereka. Orde ke-7 yang telah memberi perintah sebelumnya juga menyadari hal ini. Jadi setelah menyadari bahwa tidak ada harapan untuk melarikan diri, dia segera berteriak lagi, bunuh. Hanya dalam 3 napas waktu, 2 perintah yang sama sekali berbeda ini adalah penilaian yang paling sesuai dengan situasi. Tidak ada yang ragu-ragu, seluruh tim yang semula berencana untuk melarikan diri segera berhenti dan menyerang pasukan klan tinta. Dalam situasi putus asa ini, membunuh 1 sudah cukup, membunuh 2 adalah untung. Ada juga 2 tim kecil yang bergegas menuju penguasa wilayah klan tinta yang telah diikat oleh kekuatan artefak. Mereka ingin membunuh penguasa wilayah ini dengan segala cara. Hanya dengan melakukan ini, kematian mereka akan menjadi sangat berharga. Naif. Tuan wilayah ketiga berkata dengan ringan sebelum mengambil langkah maju. Tepat ketika dia akan melangkah maju, dia tiba-tiba merasakan bahaya besar menyelimutinya, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam rumah es. Terakhir kali dia merasakan ini di luar pembatasan besar awal surgawi. Pada saat itu baru saja muncul dari kegelapan dan saat ini sedang terlibat dalam pertempuran berdarah dengan ras manusia. Leluhur tua ras manusia dengan santai menepas pedangnya. Serangan pedang itu hampir merenggut nyawanya. Untungnya leluhur tua ras manusia tidak sengaja menargetkan dan harus berurusan dengan Royal Lord. Jika tidak, bagaimana dia bisa selamat? Setelah lebih dari 500 tahun, perasaan ini muncul lagi meskipun penguasa wilayah ini tidak memiliki banyak pengalaman dalam melawan musuh. Persepsi bahayanya saat tajam dan dia segera mengaktifkan kekuatan tintanya untuk melindungi dirinya sendiri. Namun pada saat berikutnya dia merasakan ruang di sekitarnya membeku dan bahkan pikirannya tampaknya dipengaruhi oleh semacam kekuatan. Tanpa menunggu dia bereaksi, tombak panjang telah melewati kepalanya. Kekuatan kekerasan langsung memotong setengah dari kepalanya. Itu karena dia dengan paksa memutar kepalanya pada saat yang paling kritis. Kalau tidak, tombak ini sudah cukup untuk menghancurkan kepalanya. Meskipun dia telah menderita luka berat seperti itu, dia masih hidup. Jika dia bisa lolos dari bencana ini, dia hanya perlu memasuki sarang tinta untuk beristirahat dan memulihkan diri selama beberapa hari sebelum benar-benar pulih. Di belakangnya, Yangga yang gagal membunuhnya dengan satu pukulan mau tidak mau menghela nafas ketidakpuasan. Dia telah bersembunyi di bayang-bayang dan tiba-tiba meluncurkan serangan diam-diam. Tetapi dia masih gagal membunuh tuan wilayah bawaan ini. Jelas bahwa orang ini bukan penurut. Tapi itu saja, Yangga telah mengambil inisiatif dan memotong setengah kepalanya. Dengan begitu banyak kekuatan Dao yang merusaknya, bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan untuk melawan? Tuan wilayah klan tinta yang baru saja lolos dari kematian bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melihat seperti apa musuhnya sebelum jatuh ke jaring tak kasat mata dari Tao yang saling terkait. Pada saat ini, Yangga mengarahkan tombaknya ke arah penguasa wilayah kedua. Di belakangnya, penguasa wilayah ketiga yang muncul telah berubah menjadi potongan-potongan mayat yang tak terhitung jumlahnya dan meledak. Perkembangan mendadak ini mengejutkan semua orang. Sementara klan tinta terkejut, ras manusia sangat gembira. Mereka mengira bahwa mereka akan mati di sini, tetapi siapa yang mengira bahwa bala bantuan akan tiba pada saat-saat terakhir. Selain itu, bala bantuan ini sangat kuat, langsung membunuh penguasa wilayah yang kuat. Teriakan gagak emas terdengar saat matahari yang menyilaukan naik ke langit. Yang menembak ke arah penguasa wilayah kedua. Kekuatannya tak terbendung. Penguasa wilayah yang meraung saat kekuatan tinta di tubuhnya menyebar dan dia mengangkat tangannya untuk mengeksekusi teknik rahasia yang kuat. Namun pada saat berikutnya pikirannya tiba-tiba merasakan sakit yang tajam, seolah-olah jiwanya telah dipotong oleh semacam kekuatan. Di bawah rasa sakit yang hebat, dia mengeluarkan raungan. Kekuatan tinta yang kental menunjukkan tanda-tanda menghilang. Ekspresi yang juga sangat galak. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini tidak akan menjadi masalah baginya untuk membunuh penguasa wilayah klan tinta ini.
Tetapi kuncinya adalah itu akan memakan waktu. Situasi di sini terus berubah dan dia tidak yakin apakah klan tinta ini masih memiliki master yang bersembunyi di dekatnya. Jadi dia harus mengakhiri pertempuran ini dengan cepat. Soul Stuttering Speak adalah metode terbaik. Setelah menggunakan artefak jiwa ini berkali-kali, Yangke sudah lama menjadi mahir dalam mengendalikannya. Yang perlu dia lakukan hanyalah menyerahkan sebagian dari jiwanya dengan teratai pemanas jiwa. Dia tidak perlu terlalu khawatir. Musuh di sisi lain berbeda. Setelah menderita pukulan berat dari Soul Stuttering Speak, kekuatannya telah berkurang setengahnya. Saat kekuatan tinta Tuan Wilayah klan tinta menghilang, matahari besar di tombaknya menerobos teknik rahasia yang dia gunakan dan menabrak dadanya. Kekuatan Golden Crow dan Sun Casting meletus menyelimuti penguasa wilayah klan tinta dan mengubahnya menjadi matahari yang lebih menyilaukan yang menerangi ruang di sekitarnya. Dalam sekejap mata cahaya menghilang dan Yangke tidak terlihat. Tubuh Tuan Wilayah yang kekar benar-benar hitam dan ada lubang besar di dadanya. Dari sini orang bisa melihat pemandangan di depan mereka dan vitalitas dengan cepat menghilang. Matanya dipenuhi rasa sakit dan ketidakpercayaan. Dia tidak percaya bahwa monster ras manusia Orde ke-8 bisa membunuhnya begitu cepat. Dia juga pernah bertarung dengan Orde ke-8 sebelumnya. Tapi hanya itu yang ada di sana. Selain Master Orde ke-8 legendaris, Master Orde ke-8 lainnya paling setara dengannya, beberapa bahkan lebih lemah. Bahkan jika itu adalah beberapa Master Orde ke-8 teratas, dia yakin dia bisa melawan mereka. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, dia tidak akan jatuh ke tangan mereka. Tapi orang ini ada seorang kultivator ras manusia Orde ke-8 yang hampir seketika membunuh temannya dan membunuhnya di sini. Rekannya yang lain mungkin ditakdirkan. Sebelum vitalitasnya menghilang, dia berbalik untuk melihat teman terakhirnya dan melihat Yangke muncul di depannya seperti hantu. Menusukkan tombaknya ke kepala temannya. Cahaya di matanya memudar saat dia gagal melihat nasib temannya berakhir. Tombak panjang itu tidak bisa dihancurkan dan banyak kekuatan Tauralium telah didorong hingga batasnya oleh Yangke. Penguasa wilayah yang pertama kali muncul telah terperangkap oleh kekuatan artefak. Jika dia diberi sedikit lebih banyak waktu, dia akan bisa melarikan diri. Tetapi sekarang dia tidak memiliki kesempatan seperti itu. Melihat tombak menusuk ke arahnya, dia ingin melawan tetapi dia tidak berdaya. Setelah berjuang untuk melawan sejenak, Yangke menusuk kepalanya dengan tembakan. Dan tubuh tanpa kepala itu bergoyang dan lehernya menyembur keluar dari Ying Forge. Gelombang pertempuran telah berubah, baru 10 nafas sejak Yangke muncul. Tetapi 3 penguasa wilayah bawaan yang kuat telah dipenggal dan harga yang telah dibayar yang